ini sekarang jangan lewatkan ini satu kesempatan kita coba bincang-bincang kepada adik kita ini kira-kira bagaimana pengalamannya sewaktu SMA atau semasa dia ada bersama dengan orang tua. Jadi sekarang kita coba bincang-bincang karena ini menjadi salah satu inspirasi kepada kita bagaimana menjalankan hidup ini. Kadang-kadang hidup ini keras, tapi kalau tidak ada perjuangan, maka kita akan ketinggalan. Jadi yang diperlukan dalam hal ini adalah soal kreativitas. Jadi gengsi itu harus buang jauh-jauh, buang ke belakang. Karena itu tidak akan menjadi jaminan untuk masa depan. Nah, halo, ya apa kawan? ini lagi bikin apa ini, bro? Baluse. Lagi bikin baluse. Ini salah satu pekerjaan yang kreatif sekali ini ya. Ini apa baluse ini? Ini untuk melindungi kita saat berperang dulu sama pihak orang kakek. Jadi dulu kan kalau berperang, jadi mereka melindungi memakai baluse ini. Oh ya begitu. Iya. Nah, ini apakah peperangan itu masih ada sampai sekarang di Pulau Nias? Tidak, sekarang tidak ada. Tapi kenapa masih dibuat ini Nah, balus? ini salah satu untuk melestarikan dan memudayakan sejarah yang pernah Oh, dilakukan oleh begitu. Berarti ini untuk melestarikan Iya. ya. Nah, sekarang berarti itu dulu kalau ada peperangan itu, ada perang itu, di mana terjadi perang itu? Di Nias ya? di Nias. Nah, ini berarti kalau dulu ini selalu digunakan ini berarti ini dijadikan sebagai salah satu peralatan Iya, untuk iya. perang ya. Iya. Nah, jadi kalau sekarang digunakan untuk apa? Sebagai atraksi saja Iya, ya. atraksi. Nah, berarti salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan itu untuk melestarikan ya. Nah, kalau membuat ini, bikin ini kira-kira berapa hari kalau buat ini? Palingan Untuk satu buah ini? satu buah 1 hari. Oh, 1 hari? Oh, cepat juga ya. Iya. Mungkin karena sudah terbiasa. Terbiasa. Nah, Kalau masih awal ya dia memikirkan 2 hari 3 hari lah ya sampai baru selesai. Untuk Tapi satu buah itu. satu buah. Tapi kalau udah iya. terbiasa kita membuatnya paling lama 1 hari satu semua. Nah, sekarang saudara di mana? Di Gunung Stoli. Iya, di Kungstoli. Nah, asal kampungnya dari mana? Dari desa Dodo Janur, Kecamatan apa itu? Kecamatan Susu. Oh, dari Kecamatan Susu. Iya. Wah. Nah, ini kan saudara sudah jadi mahasiswa sekarang ya. Iya, iya. Ini sedang studi ya di salah satu universitas yang ada di Kepulauan Nias. Itu di mana itu? Di Universitas Nias. Oh, di Universitas Nias. Nias itu ya. Nias, Oh, Singkatan Nias. keren. Nah, jadi kalau ini apakah saudara tidak merasa malu, gengsi terhadap teman-temannya? Atau saudara ini sudah terbiasa sejak dulu buat seperti hal-hal seperti ini pun tidak sama, tetapi mungkin ada hal-hal pekerjaan yang lainnya. Mungkin saudara bisa cerita ke kita kira-kira bagaimana perjalanannya dulu semasa ada masih bersama dengan orang tua. Iya. Kalau saya secara pribadi dulu untuk mengerjakan hal ini walaupun status saya sebagai mahasiswa itu tidak menjadi hal yang membuat saya gengsi karena sesuatu hal yang kita kerjakan selagi itu baik maka kita kerjakan dengan baik dan semua itu akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi ini mengerjakan hal seperti ini sebenarnya sudah terbiasa saya dari kampung. Dari kampung. Jadi sudah tidak heran lagi lah ya kalau bekerja di sini kerja yang kayak gini nggak heran lagi karena udah terbiasa. Dulu saya waktu SMA jual barang-barang kelontung di rumah. Wah, ini keren ya. ini bro. Ini sangat menginspirasi sekali. Jadi saudara-saudari, bapak ibu atau teman-teman mungkin seumuran dengan saudara ini bagus kita mendengarkan kira-kira bagaimana perjalanannya
pada saat masih bersama dengan orang tua, bagaimana perjuangannya, karena saudara kita ini SMA di kampung, SD di kampung, SMP juga di kampung. Nah, mungkin ini bisa menceritakan itu kepada kami, bagaimana kira-kira apa saja aktivitas sewaktu masih ada di kampung atau bersama dengan orang tua, karena pada masa itu kan bersama dengan sambil bersama dengan orang tua, bantu-bantu orang tua juga sekolah. Nah, bagaimana membagi waktu pada saat itu atau bagaimana menjalankan semua aktivitas itu? Jadi kalau kegiatan aktivitas saya dulu di waktu masa SD ya. Jadi kalau pagi-pagi otomatis sudah sekolah. Jadi habis pulang dari sekolah, siangnya sore menuju sore, jadi itu kerja. Nah, SD. Dulu waktu SD itu karena musim pembangunan di kampung. Jadi masa-masa pembangunan ya. Pembangunan apa itu? Pembangunan jalan. Pembangunan jalan. Benderlah. Berarti itu di kampung itu baru masuk jalan ya? Berarti Baru. Sebelumnya tidak bisa dilalui dengan transportasi, tidak ada jalan raya. Jadi dulu kan waktu SD itu harusnya dipaksa orang tua itu bekerja mendapatkan uang, karena kalau tidak kerja dibilangnya masih tidak dapat uang. Ini menarik Jadi ini. dengan hal itulah timbul rasa bagaimana saya mendapatkan uangnya. Jadi karena ada yang bilang ini angkat sama kita batu ini dari sinar ini, jadi bawa sama saya ambil sama 1.000. Jadi itu satu buah 1.000. Coba bayangkan itu saudara, satu buah batu itu dia masih SD, mungkin itu umur 10 tahun ke 12 tahun, dia sudah diberikan satu tanggung jawab untuk mencari nafkah. Jadi baik. karena ini mau dapat uang kan, jadi dapat uang, jadi nggak ini mau jadi semangat karena dapat uang. Biasa kalau masa anak-anak itu kan maunya bohong terus, jadi karena keterbatasan ekonomi orang tua otomatis mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Jadi saya dulu waktu SD itu pernah saya katakan sama orang tua saya, bagaimana saya supaya disiplin waktu, pintar seperti anak-anak kota di sana. Jadi saya dulu itu pernah bilang sama bapak saya, Pak, tempatkan saya di panti asuhan, karena memang saya tidak tahu bagaimana perjalanan panti asuhan itu. Maunya saya itu ditempatkan di situ karena saya tahu anak-anak panti asuhan itu pintar kali, teratur mereka, walaupun makanan mereka tidak bisa kita pikirkan itulah. Artinya yang penting yang ada di pikiran saya itu waktu SD itu bagaimana supaya saya sama dengan anak-anak kota, karena banyak orang yang mengatakan perbedaan inilah anak desa dengan anak kota. Jadi saya mengatakan sama bapak saya dan bilang semuanya, Pak, usahakanlah sama kalau ada saudara biar dikasihnya saya di panti asuhan. Itulah waktu SD. Udahlah pas tamat SD masuk ke SMP. Ini lagi-lagi ini dengarkan, ini tingkatannya makin naik. Karena waktu dulu sebelum tamat SD juga ada guru saya yang mengatakan Ipar harus melanjut di luar nanti karena biar lebih pintar lagi. Jadi ditekankan itu sama saya. Jadi habis itu saya lihat konfirmasi sama bapak bagaimana supaya apakah udah kabarin sama yang punya panti asuhan itu untuk saya dimasukkan ke situ. Katanya udah, tapi dibilang abang itu jangan dulu. Dengan alasan apa itu? Dengan alasan dibilangnya jangan itu, kalau menjalani panti asuhan itu memang sakit. Bilang sama bapak saya tidak peduli, itu yang penting saya disiplin. Itu bagaimana saya bagaimana saya supaya disiplin sama dengan anak kota yang pintar, artinya dalam berbahasa juga. Nah itu. Jadi pas sampai SD lah tidak jadi, pas masuk SMP tidak jadi lagi. Tidak jadi masuk asuhan tadi. Akhirnya saya melanjut SMP di mana lagi? Lanjut di SMP Negeri 5 Susua. Masih di kampung itu? Masih di kampung itu. Baik, ini menarik. Jadi habis
saya udah dibilang itu tidak usah lagi masuk ke panti asuhan, ya udah saya berpikir lagi udahlah tahun depan kalau udah tamat di SMP. Berarti kamu terima ya? Saya Berarti terima. kamu harus Namanya sekolah kan di keputusan orang tua, ya, boleh kita pakai. karena ditentukan oleh orang tua. Ya. Jadi saya jalanilah sekolah di SMP Negeri Mahasiswa dengan setiap hari dengan sekolah, dan habis sekolah itu saya selalu kerja ditekankan untuk harus kerja. Entah kenapa ada di pikiranku untuk menekankan kepada saya untuk kerja. Tapi ya saya rasakan. Nah ini saya mau tanya, ini kira-kira bagaimana perasaan saudara ketika orang tua selalu mengharapkan kamu juga untuk melakukan pekerjaan atau memberikan satu tanggung jawab kepada kamu. Kira-kira bagaimana perasaanmu kepada orang tua? Apakah kamu merasa senang dan atau sebaliknya? Ya, otomatis lah di situ merasa senang. Merasa Karena senang. kan orang itu semakin menua. Iya. Menua. Jadi saya berpikir waktu SMP itu, ketika orang tua saya semakin menua, jadi Iya. saya masih belum jadi apa. Ya. Timbullah rasa ini sedih dalam hati. Bagaimana membalas itu? Jadi dengan hal untuk mengikuti apa saja yang mereka katakan, saya ikut saja karena tidak apa namanya apa yang diperbuat orang tua kita kepada anaknya Iya, tidak pernah betul. 100% kita balas. Iya. Tapi dengan hal ini mungkin ketika kita ikuti, ketika kita membantu mereka bekerja, Ya, artinya orang tua itu iya, senang. senang. Jadi itulah aktivitas saya waktu SMP di SMP Negeri 5 Susua di kampung. Di kampung. Jadi Nah, habis itu memang saya bekerja terus lanjut lagi apa namanya bekerja di batu buke muka itu ya pasir. pasir. Ya pasir Jadi, itu. Batu kan- kapur itu. Iya, batu batu kapur. Jadi ngangkat itu dulu kan masih belum familiar sama kita pasir Laut, iya. Ya, masih belum Betul. digunakan karena masih belum nyampe kendaraan mobil. Betul. Jadi harus kalau orang membangun rumah itu harus pakai pasir apa namanya Batu tadi? kapur. Batu kapur. Ya. Jadi itulah kerja saya lagi untuk mendapatkan uang itu. Jadi 1 meter persegi dikasihlah 700.000 itu. Tapi jauh diambil Wah. diangkat. Luar Nah biasa. itulah disitulah terbantu ekonomi orang tua ketika saya membantu mencari uang juga. Jadi apa yang saya dapatkan saya berikan sama orang tua itu ini membantu contohnya membeli bahan dapur. Ya, 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 ya. Nah, ini patut kita contoh ini saudara. Jadi jangan lewatkan, tonton terus bagaimana bincang-bincang kami pada sore hari ini kepada adik-adik kita ini Ivan Laia, ya, anak yang lahir dari pelosok, tetapi dia punya cita-cita segudang untuk masa depan. Jadi dia tidak pernah patah semangat, dia tidak pernah mundur untuk melakukan hal-hal yang baik demi masa depan dan juga untuk orang tua. Artinya pengabdian itu harus itu. Jangan pernah menjaga gengsi itu, jangan memelihara itu karena itu akan merusak masa depan kita. Nah, oke, baik saudara. Jadi kan ini sudah tamat SMP. Iya, sudah tambah. Lagi-lagi apa rencana setelah selesai tamat dari Iya. SMP itu melanjutkan SMA? Iya, jadi rencana saya waktu kelas 3 SMP itu saya berencana bagaimana saya supaya lanjut di daerah perkotaan. Oh, saya artinya mulai niat itu niat selalu itu. tinggi Karena supaya kamu bisa pindah dari lokasi di mana tempat tinggal Iya. bersama dengan orang tua, karena kamu Iya. selalu punya keinginan, karena kamu punya pandangan Iya. ini tadi kalau orang yang sudah tinggal di kota itu Iya. lebih pintar dari Iya, karena orang yang iya, ada di kampung kemudian itu. yang ada di Ah. pikiran saya kan kalau di sekolah di kota itu fasilitasnya lengkap. Betul. Nah, sedangkan di kampung tidak. Ya. Bagaimana kita mengembangkan skill atau kemampuan potensi yang kita miliki dalam diri kita Betul. ketika fasilitas sarana prasarana tidak lengkap di sekolah. Jadi itulah yang ada di pikir saya waktu tamat SMP itu kelas 3. Padahal seharusnya
yang ada di kota ya belum Iya, tentu belum juga tentu, itu. sebisa kalau dari sisi Iya. potensi ya artinya itu kan tergantung orangnya Tergantung juga orang sebenarnya, ya, itu tapi yang menentukan yang ada tapi di- ada Iya. karena masih labil pemikirannya masih labil pada Iya. saat itu jadi punya pemikiran kalau yang di kota itu lebih jago Iya. lebih hebat Karena saya beranggapan kan fasilitas di kota itu lengkap. betul Jadi apapun yang mereka gunakan ketika pembelajaran, contohnya praktek ada. Coba kalau di kampung nggak ada, bagaimana siswa mengembangkan dirinya? Jadi itulah yang saya ini sukai sekali kalau belajar. apalagi saya pernah dengar Iya. ini di desa saudara ini itu masih belum ada listrik Iya, masih belum tersedia. artinya hidup dalam kegelapan Kegelapan. Jadi habis kalau jam-jam 9 itu udah tidur semua orang. jam 9 sudah tidur semua orang Jadi- itulah aslinya kalau Iya. di kampung Jadi itulah rencana saya pas tamat SMP itu, saya berencana melanjutkan sekolah di ada dua rencana kemarin tuh di Lahusa, di SMA Negeri 1 Lahusa, sama di SMP oh tuh Lausa itu kecamatan Lausa itu di Kabupaten Nias di Selatan juga di Selatan. ya Sama oke baik di SMA Negeri 3 Gunung Soli. Jadi ah. itu rencana kemarin. Jadi habis itu karena ada juga sekolah SMA di kampung, jadi dipertahankan saya di situ, dipertahankan supaya tidak pindah. Karena alasan itu kemarin kenapa tidak bisa saya mendaftar di sekolah lain, Nah. ya tidak bisa lagi. Kamu sudah terdaftar di SMA Negeri 2 Susua Hilzamurke di kampung saya lagi. Dan berarti di tidak- situ lagi Iya, ya di di situ kampung lagi. itu lagi Tidak boleh lagi pindah-pindah tempat sekolahnya, karena terbaca dan terdeteksi nanti lokasi di mana kamu berada. Jadi saya beranggapan iya aja karena masih pemikiran saja ya mungkin itu benar, padahal ya entahlah itu benar dulu atau tidak. Jadi saya berjuang terus untuk bagaimana saya harus sekolah di Gunung. Saya telepon saudara di Gunung, katanya bisa sediakan berkas. Pas saya minta berkas di SMP-nya di kampung tidak dikasih. Oh, tidak dikasih? Katanya sudah didaftarkan langsung kamu di sini. Jadi pas semangat lagi aku situ. Sedih lah. Maksudnya rasa perjuangan itu ketika tidak dihargai, maksudnya iya ketika perjuangan tidak dihargai maka kesedihan akan timbul. Nah, mungkin ke sekitar saya tidak melihat, tapi dalam hatimu ya. Tidak mungkin kita umbar-umbar kesedihan Iya. sendiri karena ya kita jaga juga itu. Artinya kamu rasakan sendiri Iya, lagi. saya rasakan Rasa kecewa itu kamu rasakan sendiri. Saya rasakan sendiri. Iya. Udah tidak jadilah di SMA Negeri 3 Stoli. Saya berjuang lagi untuk masuk di SMA Negeri 1 Lausa di Kabupaten Selatan. Saya berjuang di situ. 4 kali bertutur saya ke jalan kaki dari kampung ke SMA Negeri 1. Nah ini saya mau tanya ini jalan kaki dari kampung itu sampai di Lahusa itu 8 kira-kira berapa kilo? Berapa kilo? 8 kilo. 8 kilo, 8 bayangkan kilo itu dari- saudara, itu 8 kilo jaraknya itu dia jalan kaki. Dia memperjuangkan dirinya bagaimana supaya dia bisa sekolah di luar desanya itu, di luar kampungnya itu. Tetapi pada kenyataannya dia tidak pernah keluar dari desanya itu. Jadi untuk cerita berikutnya mungkin kita dengarkan lagi. Nah, Jadi seterusnya. bertutur 4 kali aku Ke Lahusa. untuk mendaftarkan. Jadi kebetulan yang saya daftarkan yang mau pergi saya daftarkan itu ada hubungan famili dengan yang punya sekolah di kampung saya. Oh begitu. Jadi dipertahankannya juga karena sudah melakukan kode. Jadi entah bagaimana cara Berarti mereka sudah punya negosiasi sebelumnya ya, supaya biar kamu tidak bisa masuk tidak di bisa sekolah masuk. ini, biar kamu tetap Iya. di sekolah di mana Iya. ada kampungmu itu. Iya. Kemudian terakhir saya pergi, saya jalan kaki lagi. Jalan kaki habis itu diinformasikan langsung. Diinformasikan langsung saya di SMA Negeri 1 yang saya daftarkan itu. Dibilangnya, Pak tidak bisa lagi mendaftar karena Sudah tertutup. dan sudah terdaftar nama ada di SMA di kampung kamu. Jadi tidak bisa lagi. Padahal waktu untuk mendaftar masih belum. Belum. Jadi dari situlah secara pelan-pelan
walaupun tidak terungkap secara bisa kita lihat secara kasat mata, maksudnya saya lagi nangis dalam hati, tapi dari situlah saya berangkat dari rumah yang tempat untuk menerima siswa baru itu. Saya salam dia, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Saya balik ya dengan ini, dengan rasa kekecewaan. Artinya muncul rasa kekecewaan itu karena Iya. kamu tidak bisa diterima di SMA di Lahusa Karena itu ya. dari SD SMP semua rencana saya terbatal-batalkan. Padahal niat saya baik. Ini selalu gagal ya, Iya, selalu gagal. gagal. Itulah yang Setiap ada niat tamat SD kamu mau melanjutkan di luar kampungmu itu atau di luar kota, jadi batal lagi. Begitu juga waktu tamat Iya, SMP batal lagi. lagi. Nah, ini Itulah. perjuangan luar biasa. Itulah dengan hal itu kan saya berpikir habis balik dari situ, dari Lahusa balik ke rumah. Ke rumah. Udah pas itu saya nangis, langsung pergi kamar, nangis betul-betul sekitar 1 jam, nangis terus, berpikir terus sampai kebayang sama aku begini, mungkin kan kami 3 bersaudara laki-laki, jadi saya beranggapan saya ada di pikir saya berkata begini, mungkin saya nanti ini Tuhan tidak karuan ini nanti Tuhan, kenapa saya dari SD SMP ini rencana saya selalu gagal Tuhan. Saya nangis betul-betul saya minta petunjuk pada Tuhan. Iya. Artinya dari ketika saya nangis di kamar, saya juga maksudnya berdoa sama Tuhan, berdoa sambil nangis karena capek. Bayangkan 8 kilo 4 kali ke Lahusa. Dari rencana Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Itulah yang membuat saya sedih, kecewa dan nangis sampai nangis berdoa sama Tuhan. Sampai saya katakan mungkin kami kan tinggal di sana, jadi nanti saya jadi mungkin sampah, karena saya beranggapan saya nanti tidak bisa melanjutkan apa-apa lagi, karena hanya sebatas itu kemampuan saya. Kan sudah saya tahu kemampuan guru-guru di sana bukan saya inilah ya, saya nilai, tapi memang hanya dari mengajar juga di SMP, mengajar juga nanti di SMA. Iya. Saya tahu lah bagaimana kemampuan guru itu. Jadi itu aja. Jadi kayak malas sebenarnya melanjut di kampung. Iya. Jadi itulah muncul di pikiran saya, ya mungkin Tuhan saya minta petunjuk kepadamu bagaimana saya supaya yang ada yang saya miliki sekarang dapat saya kembangkan. Saya minta petunjuk kepadamu Tuhan. Dan ada lagi di pikiran saya haruskan dan saya buat supaya masyarakat setempat sini heran dengan saya. Saya halalkan berbagai macam cara supaya saya tidak diremehkan yang melanjut di kota dengan yang melanjut di desa. Itu yang ada di pikiran saya. Ini menarik ini. Jadi ini saudara ini melakukan pekerjaan itu kan sudah tamat SMA, Iya. artinya melanjut di SMA yang Iya. ada di kampung, Di kampung. saudara Iya. sendiri. Nah, perjuangan yang saudara ceritakan ini, apakah itu setelah kamu masuk SMA? Bukan, maksudnya saya berencana karena tidak tercapai tadi rencana untuk melanjut di Lahusa. Jadi saya berencana sambil nangis saya harus mengadakan sesuatu hal pekerjaan yang bikin orang heran nanti dan beranggapan sama saya berarti bisa diandalkan. Karena yang ada di pikiran saya itu bagaimana saya supaya tidak maksudnya dibandingkan dan direndahkan oleh yang melanjut di kota. Jadi itu yang ada di pikiran saya. Jadi yang di pikiran saya itu saya menjual. Nah, masuklah SMA saya jalani. Maksudnya saya masuk sekolah di SMA di kampung. Ya. Artinya kamu masuk di situ karena kami sudah terdaftar di situ. Jadi kamu menjalankan itu. Iya. Oke, baik. Jadi dari situlah sebenarnya tidak enak perasaan saya mulai di situ. Karena kamu tidak berterima, karena tidak ada niat sebelumnya, tidak ada niat untuk sekolah di situ ya. Ya apa boleh buat. Kadang juga kita bikin manusia merancang Tuhan yang berpikir. Iya, betul sekali. Jadi pas itulah yang membuat semangat saya lagi hidup karena saya berpikir itu. Mungkin manusia merancang itu yang berpikir. Tapi rencana saya tadi untuk melakukan pekerjaan mulai dari semenjak saya sekolah
ijazah sekolah itu saya berencana untuk bekerja dalam arti ini. Pertama yang saya buat di situ adalah saya jadi ojek. Oh jadi ojek. Ini menarik Antar ini. orang. Karena di situ pas masuk SMA dikasih saya motor. Ini kalau pada saat kamu jadi ojek ini sebenarnya itu penumpangnya itu diambil dari mana itu dan diantar kemana? Iya, sebenarnya bebas, saya bebas dari mana diantar saya, tapi yang sering saya antar dari Lahusa ke Kecamatan Susua. Oh Dan itu berapa kilo itu? itu 16 kilo. 16 kilo. Tapi pada masa itu jalan Iya, itu masih jalannya batu. masih tidak Itu bagus. masih underlah. underlah Itu udah batunya hancur. besar-besar. Ya, jadi kalau hanya sampai saya antar di kampung saya dikasihlah sama saya 50 karena jaraknya 8 kilo. Tapi kalau sampai di Oh iya dibayar 50.000 sekali dia mahal bawa karena satu orang itu ya, sekali itu narik itu satu 50.000. 50.000 ya. Kenapa bisa mahal? Karena menyesuaikan juga kondisi jalannya. Betul. Kalau sampai di kecamatan karena 16 kilo. Betul, karena seandainya itu rusak, motor kita saja rusak di situ tidak sebanding dengan yang 50.000 itu artinya tidak sebanding dengan apa yang kita terima. Seandainya kita mengalami kerusakan dari motor kita sendiri. Ya, jadi dari situlah artinya karena saya berpikir tadi bagaimana supaya saya setara dengan anak-anak utang, saya bekerja. Habis itu terkumpul uang saya dari ojek tadi, habis terkumpul. Lagi-lagi saya ada proyek di daerah kami. Ada proyek, jadi ada pekerjaan ada ya. Ada pekerjaan. Jadi saya daftarkan diri untuk kerja di sana. Artinya untuk ngangkut bahan seperti pasir, batu. Jadi dalam satu mobil yang 2 gardan itu, mobil Strada itu, dikasihlah sama kami habis semua dalam jarak 3 kilo kami antar itu dikasih 250. Tapi kondisi jalannya masih bukan underlah, masih masih tanah, masih belum di underlah. Masih tanah. Jadi dikasih sama kami di situ 250 satu mobil itu. Kalau habis diantar di tempat lokasi. Jadi dari situlah perjalanan saya sambil juga sekolah ya. Artinya saya paginya sekolah dan sorenya kamu melakukan pekerjaan itu. Oke. Terus. Jadi disitulah ada banyak orang yang mengatakan kepada saya, "Wah, kenapa lagi kerja? Apakah kamu tidak malu?" Itu dibilang sama saya, "Kenapa tidak malu? Masa teman-temanmu inilah mereka." Iya, mereka santai di rumah, tapi kamu kemana-mana. Ya, itulah dibilang banyak lah yang mengatakan kepada saya, Ivan itu kok itu kerjanya, biasanya siswa itu santai dan belajar, dan banyak sekali anggapan masyarakat tempat sana sama saya karena apapun pekerjaan yang ada di situ saya harus kamu lakukan itu. Iya, artinya saya hilangkan rasa gengsi itu. Kenapa? Saya tahu bahwasanya rasa gengsi tidak akan menghidupkan kehidupan saya nantinya, baik dari sekarang maupun ke depannya nanti. Jadi itulah yang ada di pikiran, itulah yang dapat mendorong, memotivasi diri bagaimana saya melakukan aktivitas bekerja. Jadi habis dari situ saya kan punya uang tadi dari hasil pekerjaan tadi, baik dari mengangkut bahan bangunan dan juga ojek antar orang. Jadi dapat uang saya kan. Jadi saya kumpul di celengan saya, kan ada celengan saya. Celengan masih pakai bambu di situ. Celengan pakai bambu. Karena masih belum kepikiran ini pakai celengan yang sekarang sama kita tahu sekarang ada plastik itu, kaleng-kaleng itu ya. Saya pakai ini bambu. Jadi pas saya pakai bambu terkumpul uang saya 500.000. Karena terbagi juga uang saya, ada aku kasih sama orang tua. Ada kasih juga biaya motor kalau udah rusak karena kondisi jalan bagus. Dan ada juga yang kasih, ada juga aku kasih di celengan saya. Jadi habis itu saya berpikir saya tempatkan di mana itu uangnya ini. Jadi saya berpikir lagi di situ. Saya menjual. Oh menjual. Ini menarik. Dari modal 500 tadi.
saya mulailah dari situ. Saya beli apa yang saya beli situ, rokok sama Rokok. Ah. TN, Dan Tony Farah itu ya. Nah, jadi itu awal yang saya beli dari yang 500 tadi. Jadi Dari kan modal yang dari 500.000. Saya dapatkan itu dari hasil kerja saya sedikit dari kita tadi. Iya. Terus saya tahu perkembangan barang saya semakin lancar, karena masih awal kan biasanya kalau di kampung kita, kalau baru kita buka usaha kita, tidak ada istilah apa namanya bon itu, jadi Ya. langsung di cash. Betul, betul. Jadi kalau mereka beli barang itu seperti rokok, langsung cash. Beda sekarang kalau udah lama-lama dibawa Itu banyak bon, jadi merugi. jadi bangkrut lagi. Bukan modal yang besar. Udahlah, habis itu berkembanglah barang saya sampai modal saya mencukupi 20 juta. Iya, ini luar biasa ini. Luar biasa. Jadi Sampai 20 juta dari yang 500.000. itu tidak lama ya, artinya kebutuhan kami setiap minggu itu terambil dari situ. Artinya itu simpanan saya, itu simpanan yang saya simpan. Iya, iya, iya. Jadi habis dari situlah orang lagi bukan, mereka menonton saya sama anaknya, coba tinggal seperti ini. Dia sebenarnya tidak pantas ini kerja. Ini ada abangnya yang membantu. Iya. Ada Orang tua masih Iya, ada. masih ada. Saudara yang lain masih ada. Masih ada. Jadi Iya. itulah agak mereka tanya. Ya itu yang saya katakan sama mereka, rasa gengsi itu dulu harus kita hilangkan. Betul. Rasa gengsi itu dan jangan pernah ini bergantung sama orang lain, karena tidak selamanya orang itu akan membantu kita. Orang tua sekalipun itu. Orang tua sekalipun tidak. Iya. Jadi ketika kita sudah memulai berusaha pelan-pelan, kemandirian itu akan terlatih. Betul. Jadi dimanapun nanti kita berada, tidak lagi bisa kita katakan tidak heran, walaupun kita di tempat di mana kerja yang kita katakan kasar kerjanya, Betul. itu tidak heran lagi karena sudah kita awali dengan dasar-dasar seperti ini. Tapi hilangkanlah rasa seperti itu. Betul. Dan sampai sekarang itulah yang saya dapat uang ya. Oke. Jadi ini mungkin itu cerita Iya. sewaktu masih SMA. Nah, setelah saudara tamat SMA, Iya. ini karena selalu gagal ini tadi. Iya. Nah, bagaimana lagi rencana saudara Iya. setelah tamat SMA itu melanjut kemana? Apakah lanjut seperti pikiran saudara sebelumnya harus Iya. melanjut di luar Pulau Nias ini, atau paling tidak melanjut dan pindah dari kampung Iya. itu sendiri? Iya. Nah, itu apakah masih ada niat itu kepada saudara? masih ada niat itu untuk melanjut di, artinya di kota di luar Pulau Nias. Yang lebih jauh di sana. Itu rencana Rantau. merantau di daerah, ada dua rencana kalau itu di Medan sama di Bali. Di mana? Di Medan dan Di Pekanbaru. Pekanbaru. Nah, itu rencana ya. Nah, itu rencana dua yang saya rencanakan untuk lanjut. Kemudian lagi tidak terkabulkan. Kan ya gagal lagi di Gagal situ. lagi. Nah, untuk seterusnya masuk di mana Masuk itu? di Universitas Nias. Oh. Padahal saya sudah berencana waktu SMA, udahlah saya pasrah, saya ikutin aja dulu SD, SMP, SMA, udahlah. Dan saya berpikir begini, saya tidak pernah merendahkan diri ketika orang lain menjatuhkan saya, dan saya harus belajar sendiri. Jadi saya tetap harus belajar, saya setarakan hidup saya, diri saya, dan kemudian kepada yang sekolahnya di kota. Itu yang ada di pikiran saya. Karena kadang berpikir begini juga sama anak-anak kota di sana, dari segi bahasa lah kita bilang oke, dari segi materi pelajaran, misalnya materi pelajaran mereka oke. Jadi saya dari situlah ada waktu SMA itu saya berencana, saya belajar dulu karena itu rencana saya harus maju nanti di luar kota, jangan lagi di Pulau Nias lah, karena sudah
berapa tahun saya di pulau di sini, lama Betul. kali. Jadi itulah yang ada di pikiran saya. Apalagi kan kalau di Kuta itu fasilitasnya Lengkap semua fasilitas. apapun yang kita buat nanti pasti ada. Kita Iya. beli ada segala macam. Tidak Kita ada buat- kesulitan untuk tidak kesulitan. Kita- melakukan iya, sesuatu. kita buat sesuatu hal yang kita pikirkan pasti ada. Iya, Pasti ada itu. alatnya. Ada alatnya. Alat itu yang ada di pendukung. pikiran saya. Gitu. Jadi saya lagi ajukan sama bapak, Sama orang tua. orang tua sama saudara. Ya. Mau tamat, jadi saya bilang, Pak, saya mau di luar di Medan sama Bali. Artinya kamu menyampaikan itu bahwa kamu punya keinginan untuk Ya, melanjut di luar ya. kalau bukan nanti di Pekanbaru Pak, di Medan. Di Medan, ya. Artinya dua itulah harus saya mengajukan. Nah, ya saya tahu lah maunya karena maunya saya itu harus lebih like kena kemampuan yang saya tahu itu hanya itu aja, tidak ada itu. Karena itu yang ada dalam yang ada di pikiran pikiranmu ya. itu yang ada di pikiranku. Jadi bagaimana mengembangkan diri itu harus di tempat lingkungan yang orang pikirannya juga maju. Ya, ya. Karena itulah faktor yang membuat kita juga nanti berkembang atau maju. Gagal lah di situ. Tapi dibilang pas itu tahun 2020 saya tamat SMA. Dibilang alasan pertama corona. Karena masih corona. Berarti itu karena ada alasan, itu adalah karena Ada masa corona. corona itu. Tahun 2020 masih corona di situ. Kemudian alasan kedua dekat sama orang tua. Oh. Jadi kalau kamu mau Ya biasa kalau orang tua Iya. tidak mau anaknya Iya, jauh-jauh jauh. di tempat anaknya itu tidak Iya. mau mereka jauh-jauh, harus selalu dekat. itu yang mereka bilang sama saya, harus mengajar di sini saja di Kolonias, jangan jauh-jauh, ntar nanti kalau saya sakit bagaimana, Betul. siapa yang cepat untuk membantu Melihat kami, bantu kami, betul. Karena saudara yang lain ada di Sukrang. Tentang, Ya. di situ saya bertahan dulu, saya bertahan pas bertahan, bertahan. Saya bilang sama saudara, kalau kalian tidak akan saya di pada keinginanku, saya tidak kuliah ya, saya tidak kuliah. Habis itu saya bilang, udahlah, jangan kuliah. Tapi di motivasinya lah saya di situ, motivasi lah saya saudara, ada abang. Iya, berarti ini para saudara ini tadi saudaramu, Iya. saudara kandung ya, Iya, memberikan motivasi motivasi. kepada kamu Iya. supaya bisa kuliah Kuliah di sini. di Pulau Nias, yaitu di Unias Di ini Unias ya. ini. Nah, Jadi, oke, menarik ini Pas cerita ini. mereka motivasi saya, masuk akal dalam diri saya. Artinya dapat menunjang kegiatan sehari-hari saya saja untuk mengembangkan diri saya nantinya. Saja dibilangnya itulah kembali kepada diri kita sebenarnya, di kota atau di desa itu kembali kepada diri kita. Jadi lebih baik nanti harus kuliah. Karena sebenarnya pun nanti kalau sudah selesai, sudah dapat SPD atau bagaimana pun gelarnya, itu kembali di bagaimana kita di dunia pekerjaan, nanti dapat mencari pekerjaan atau apakah bisa kita mengerjakan atau tidak. Sebenarnya gelar itu hanya status sosial saja. Kemudian banyaklah Itu dia. banyaklah di motivasi saya tentang orang tua, diberikan saya motivasi untuk mendidik orang tua saya. Jadi semualah masuk dalam pikiran saya, masuk semua dalam pikiran saya, olah lagi dan percaya bahwa saya itu benar, dan itu baik dalam kehidupan saya dan keluarga juga. Artinya saya tidak bertahan dalam keinginan, tapi bertahan dalam kebutuhan. Karena perbedaan keinginan dan kebutuhan beda. Iya. Jadi kalau keinginan saya untuk melanjut di luar kota itu kepribadian saya, Iya. tapi kebutuhan secara keluarga atau secara umum keluarga kami tidak tercapai. Itulah saya berpikir adalah kebutuhan. Ya bukan hanya saya dan juga ya sama. Jadi itulah yang ada di pikiran saya, makanya saya ambil tekad untuk lanjut di universitas. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan itu dan akhirnya kamu jadi kuliah di Unias yang ada di universitas yang ada di Kepulauan Nias ya. Nah ini menarik ini saudara. Jadi ini cerita ini salah satu
inspirasi kepada kita, khususnya adik-adik yang masih SMP, apalagi yang masih SMA. Seperti yang sudah disampaikan oleh saudara kita ini tadi, gengsi itu harus dibuang jauh-jauh, karena itu tidak akan pernah menjadi jaminan hidup kita untuk masa depan. Dan pada saat kita pada saat kita itu sedang belajar, sekalipun seperti yang sudah dilakukan oleh saudara kita ini, dia melakukan hal-hal yang baik, melakukan apa saja yang penting itu halal, ya. Dan seperti yang sudah kita dengarkan dari saudara kita ini, bahwa dia melakukan itu karena dia tahu bahwa hidupnya itu. Dan mungkin begitu kita juga semuanya, adik-adik juga begitu semuanya. Jangan pernah terus menerus berharap kepada orang tua, karena orang tua itu tidak pernah selamanya bersama dengan kita. Boleh mungkin kita orang tua bisa bersama dengan kita, tetapi persoalannya ketika kita sudah berkeluarga. Tapi kalau kita tidak punya kreativitas, keahlian sama sekali, maka hidup kita itu gagal. Seperti yang sudah disampaikan oleh kawan kita ini tadi, saudara kita ini, apa artinya sebuah ijazah itu kalau kita tidak ada ini keahlian? Nah, mungkin ini saudara kami Ivan, mungkin kita cukupkan dulu. Mungkin ada satu statement atau pesan kepada adik-adik yang masih duduk di bangku SMA atau SMP, dan atau siapa saja, mungkin bisa coba sampaikan langsung kepada mereka. Ya, baik, terima kasih waktu yang diberikan saya untuk mengatakan sebuah membagikan pengalaman. Jadi begini, janganlah pernah menanamkan dalam benakmu rasa gengsi, karena gengsi itu tidak akan menjamin kehidupan kita di masa depan. Dan latihlah dirimu mandiri dari sekarang, dan biar nanti tidak heran lagi ketika di mana kamu berada, di mana ditempatkan kamu bekerja, tidak heran lagi karena sudah terbiasa dari masa-masa awalnya. Kemudian buatlah orang tuamu senang, buatlah mereka bahagia melihat kamu ketika kamu bisa mencari pekerjaan, ketika kamu bisa membantu mereka dalam masalah ekonomi, sehingga tidak terbebani semua mereka. Karena apa yang kita perbuat itu sebenarnya tidak akan terbalaskan 100% kepada mereka. Apa yang mereka perbuat dalam diri kita, udah lama mereka jaga kita, jadi tidak bisa kita balas itu. Jadi dengan hal-hal inilah, marilah kita untuk tetap menjaga itu, mengikuti segala apa yang diberikan oleh karena orang tua tidak pernah menyesatkan anaknya, orang tua tidak pernah membiarkan anaknya dalam hal yang baik. Jadi itu saja yang saya sampaikan kepada semua dalam hal pembicaraan saya. Jadi sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih saudara. Semangat.